Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Seluruh beriman dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat. Dan juga semoga seluruh harapan kebaikan dunia akhirat dimudahkan oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Amin, amin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi melalui channel Ustadz Danu Official Channel, kemudian Tung Official Channel, dan Asep Hidayat Official Channel. Insyaallah kali ini kita akan membahas mungkin sesuatu yang harus kita persiapkan agar kita selamat dunia dan akhirat, kan seperti itu. Oke, Bang Zai, sekarang mungkin ada pertanyaan mengenai masalah tadi. Kita kan hari ini kan duhon kan bicara gitu. Ustaz, duhon ini tiba-tiba datangnya. Prediksinya itu Hamin berapa Ustaz? Karena di dunia ini, terutama di negara-negara yang adidaya itu sudah bisa melihat benda yang jauh, ya, yang akan datang ke bumi itu waktu tahunan tuh udah bisa diperkirakan. Nah, apakah benda yang menyebabkan duhon ini Allah rahasiakan sehingga para ahli itu tidak melihat, ya Ustaz? Bisa aja para ahli melihat, bisa aja tidak, itu tergantung Allah aja. Ya. Melihat itu bisa aja kalau memang sudah mulai dekat, itu mulai para ahli astronomi itu kan biasanya kan lihat, loh itu kok itu yang dulunya itu di periode situ kok sekarang lompat ke sini. Cuma kemudian besok, loh kok yang itu kan kok lompat ke sini? Loh kenapa ini? Iya, asteroid ini kok selalu lompat dalam waktu yang sekian Banyak apa satu tuh? banyak, insya Allah. Ya makanya itu terjadinya debu, itu kan duhon tuh debu. Iya, duhon itu kan debu di angkasa, di langit lah istilahnya, di angkasa istilahnya. Kalau cuma segede gini tuh ya nggak debu. Nggak ada masalah. Jadi duhon itu debu, sehingga pada saat jatuh itu tetap secara ilmu fisika itu akan berdampak, yaitu pada masuk level ke langitnya bumi ini, dia atmosfer bumi ini dia akan sebagian pecah. Nah, pecahnya inilah menjadi kecil-kecil dan juga masih ada yang besar. Lebih kecil lagi adanya jadi debu. Nah, itu kalau hanya cuma satu asteroid itu kan debu di daerah situ. Nanti kalau banyak, ya akhirnya duhon itulah yang menutup bumi. Sehingga di situ diceritakan itu menjadi awan panas, menjadi awan panas. Panasnya karena apa? Sebenarnya panasnya karena memang itu terlingkup, jadi tidak ada oksigen. Oksigen itu seperti berhenti, semua berhenti ya. Jadi kan kalau ada matahari, ada ini, kemudian air laut ada seperti ini kan masih normal, tidak ada penutup di atmosfer itu kan nggak ada. Tapi kalau itu ditutup, itu seperti dikedapkan itu, Ustaz. Dikedapkan sehingga semuanya itu seperti berhenti kesannya, sehingga stuck ya, di titik itu stuck walaupun bumi tetap berputar. Nah, di stucknya itulah mulai yang oksigen nggak bisa leluasa, karena tumbuhan itu juga dengan adanya itu tertutup, itu juga metabolisme tumbuhan itu sendiri nggak leluasa, ya terganggu lah Ustaz, sehingga semua di titik ini semuanya bermasalah. Jadi orang yang jauh dari gunung mamanya panas beneran bisa lepas baju. Berarti nanti kalau misalnya kondisi panas begitu, bisa jadi laut pun mengering dong? Ya nggak terlalu mengering lah insya Allah ya. Ini panas untuk suhu-suhu tertentu. Oke, jadi bukan panas yang membuat hilangnya semuanya ya? Menurut saya nggak terlalu ya, karena tetap ini reaksi fisika itu tetap berlaku. Karena memang hukum Allah itu seperti itu, reaksi fisika tetap berlaku. Jadi sama seperti umpamanya di ruangan ini Ustaz, nggak ada AC, pintu ditutup, kan lama-lama panas. Mirip pengap panas. Itu kalau cuma hanya 1 jam 2 jam, sumuk lah. Kalau umpamanya 2 hari, gimana rasanya kan pasti lepas baju. Apalagi berhari-hari. Iya. Oke, Pak Tung, nih izin Guru. Sekarang kita tanya Pak Tung nih, Pak Tung sudah sesiap apa gitu kan? Atau udah ada persiapan apa nih untuk menjelang hari H? Kan baru dengar ceritanya sekarang Ustaz. Oh gitu. Jadi mau siapkan dulu nih.
Ustaz nyiapin apa? Siapin apa ya? Ya ini siap-siap saya. Jadi gini Pak Ustadz, kabut tebal itu kan panas ya berarti. Debu, bukan Debu ya. Benda yang jatuh debu, mati, gelap, sudah tidak ada listrik, tambah debu, gelap, panas, begitu Pak Ustadz kira-kira Ya, insya Allah. situasinya itu. Insya Allah seperti itulah. Insya Allah seperti itu. Jadi bukan gelap gulita, enggak. Nanti juga secara fisika, ilmu tubuh itu nanti kalau mata udah terbiasa di gelap itu kan nanti tetap akan Samar-samar. ya samar-samar mulai tampak seperti itu. Mungkin bahasanya mungkin debu, tapi karena saking banyak jadi bergumpal seperti awan gitu. Ini gunung yang meletus saja kan ada kabut, terus itu debu itu debu nggak kelihatan orang, Ya, mirip. terus endapannya juga menghancurkan benda-benda gitu Pak. Mirip seperti itu. Mirip seperti itulah yang paling gampang dicerna itu. Cuma ini kan dihantam dari semua sisi ya. Jadi debu itu kayak di atas dulu, di atmosfer dulu gitu. Menyelimuti dulu sambil dia akan ada yang turun tetap. Karena ada gravitasi ini melawan gitu. Ya, seperti itu. Jadi kayak satelit itu kan di atas atmosfer bumi nih. Nah, itu dia ngambang. Nah, nanti kalau di das itu di daerah situ kan ada yang ngambang, ada yang turun. Nah, yang ngambang inilah yang nutupin bumi. Yang turun ya ikut nutupin juga gitu. Jadi matinya seluruh aktivitas yang berbentuk mekanik itu karena turunnya benda langit tadi ya, yang membawa magnetik atau ya medan magnetik itu, medan magnet itu insya Allah seperti itu Ustaz. baik. Insya Allah. Nah, selanjutnya Guru, ini terakhir nih ya sebelum kita close. Kan Guru menyampaikan tentang ini masalah dukhon nih kan, dukhon. Berarti kan harus ada persiapan yang maksimal gitu. Apakah Guru sendiri sekarang sudah punya lokasi di mana ya orang bisa ngumpul di situ gitu kan? Kemudian ya sebagai persiapan. Nah, kalau itu kira-kira di mana tempatnya? Jadi gini Ustaz, kalau seseorang itu kan mau bikin pesantren kan harus ada uangnya nih Ustaz. Baik. Uang itu bisa didapat dari mana? Tabungan si Ustadz atau kiainya sendiri, atau mohon diberi Jalan. atau kalau teman-teman banyak ya mohon disumbang donasi ya teman-teman begitu. Nah, di titik itu untuk menjadikan lokasi umpamanya aneh ini itu kan tetap butuh dana. Nah, selama ini kan saya belum minta sama agar dikasih donasi, agar dikasih donasi lah. Andaikan banyak yang mau gimana tuh Guru? Ya insya Allah saya nggak mau. Oke. Saya nggak mau, mending dari saya sendiri aja. Oke. Baik. Karena apa? Ya biarkanlah saya yang istilahnya yang saya berusaha, karena apa ya? Karena titik-titik akhir itu kan harus benar-benar serius di dalam berinfak atau bersedekah atau apapun Mempergunakan itu kan mempergunakan titipan Allah ya. Iya, harta yang dititipkan Allah itu betul-betul digunakan untuk manfaat. Jadi kalaupun maunya ada yang mau, saya yang enggak. Kalaupun ada mau, ya saya lihat orang-orang dulu. Masalahnya kan besok itu semua orang itu harus mau nyangkul, Ustaz. Harus siap. Mau tua kayak muda kayak harus siap, harus mau, bukan siap Ustaz. Kalau siap semuanya siap. Mau nyangkul nggak siap, jadi belum tentu mau nyangkul. Nah, kalau mau. Dan akhirnya seperti harus mau nyangkul. Makanya di titik-titik ini kan harus mempersiapkan luku, garu itu harus disiapkan, dibeli dalam jumlah yang banyak. Karena besok itu untuk ngerawat tanaman, untuk nanem, untuk bajak tanah. Kemudian disiapkan juga air-air yang memang mengalir terus setiap tahunnya tanpa henti harus disiapkan. Jadi seperti itu Ustaz, sehingga nggak usah punya pikiran mau ikut Al-Mahdi berperang dengan anak buah Dajjal, nanti dulu deh. Ini nanti perjalanan ini dari Pulau Jawa menuju Sumatera itu kudanya itu sudah nggak kuat sebenarnya Ustadz. Berarti harus dari sekarang tinggal di Arabnya. Nah, harusnya seperti itu. Kalau memang mau ya harusnya seperti itu. Dan yang jelas harus disiapkan ini makanan kuda, makanan orang yang naik kuda juga harus disiapin. Lawong
nggak disiapin apa-apa, mau jalan ke sana gimana? Wong nyangkul nggak punya, lahan juga nggak punya. Pada saat duhon itu lahan siapa yang dipakai? Dia yang gunain bukan lahan dia, itu sudah dianggap salah oleh Allah Ta'ala, kan begitu ya. Nah, disinilah orang Islam itu harus berpikir. Sekarang mulai hari ini harus berpikir bagaimana caranya besok seperti bisa eksis lah paling tidak untuk makan. Kalau kita bisa makan dari cocok tanam kita, beternak, mau ikan, mau ternak apa, itu kan paling tidak ibadah kita tidak diganggu, tidak terganggu maksud saya, sehingga tetap aja jalan biasa. Cuma ya memang dalam batas bagaimana cara melihat waktu, nah itu harus kita pikirkan mulai sekarang. Oke, sekarang gini Ustaz, ini persiapan ini harus disiapkan sebelum duhon atau bercocok tanam segala macam pada saat duhonnya? Ya nggak bisa. Nggak bisa, masih kabut. Nah itu udah pinter tuh, tunggu. Panas lagi. Jadi harus dari sekarang berarti. Nah, persiapan itu ya saat ini berpikir, mempersiapkan diri seperti itu, bercocok tanam serius, kemudian juga padi apa yang besok itu bisa dipakai di sana, kemudian jagung, ketela, umbi-umbian dan sebagainya. Kemudian apalagi mamanya untuk masak itu kan butuh bumbu-bumbu. Memang harus disiapkan bumbu-bumbu. Kemudian kalau memang sudah deket-deket, harus garam itu harus punya persediaan untuk 9 tahun lah paling tidak. 9 tahun. Dan itu harus benar-benar belajar beneran. Untuk tahu Tuhannya memang kita tidak tahu, tapi bagaimana caranya? Begitu tadi. Persiapannya itu dari sekarang. Persiapannya itu dari sekarang. Dari memberi lahan, ya kemudian situasi mungkin air dan sebagainya. Secara apa namanya itu kalau itu teknisnya ya, benar. Memang harus seperti itu. Kemudian kalau umpamanya mau numbuk untuk tepung untuk goreng tempe, kalau tempe masih bisa kan susah cari apa namanya jamur untuk bikin tempe ragi ya itu kan susah, tapi katanya anak-anak itu sudah bisa ragi dari tempe itu insya Allah sudah bisa dibikin, jadi insya Allah itu masuk kategori persiapan. Nanti ada namanya dari kita yang bisa bikin tahu bisa, nah itu sudah disiapin. Kemudian untuk numbuk tepung umpamanya itu pakai cara-cara primitif, jadi pakai kincir tapi ininya yang lesungnya itu diangkat nanti jatuh, nanti jatuh seperti itu. Jadi ini sendiri ya jadi numbuk sendiri lah ya. Tenaga air. Ini pertanyaan paling terakhir, dari tadi terakhir mulu karena saking makin penasaran kan. Kalau boleh tahu, sudahkah ada lokasi untuk kampung akhir zaman yang katanya sempat disebut-sebut dulu tuh, kira-kira itu sudah ada belum, di mana alamatnya? Kalau saya sih alhamdulillah sudah sebagian, cuma kebutuhan yang saya hitung itu kan membutuhkan lahan itu sekitar kurang lebih 150 hektar. 150 hektar dihitung ya, dihitung nanti untuk nanam pohon kelapa itu untuk apa? Kelapanya yang tua itu untuk masakan, air kelapanya bisa diminum, kemudian dari kelapa yang tua kemudian kita juga bikin minyak goreng dari kelapa tua itu sendiri. Kemudian dari kelapa yang enggak terlalu tua itu bisa untuk masak, kemudian dari minyak goreng nanti untuk menggoreng, selesai minyak goreng disaring untuk bikin lampu itu ya. Itu sudah harus difikirkan mulai sekarang, jadi itu harus hidup, siklus itu harus difikirkan jalan ya harus berjalan. Kemudian air itu bagaimana, siapa yang besok itu akan mengalirkan air di tanah itu, nanti ada kayak akhirnya di kampung itu memang ada orang-orang dipercaya untuk buka air ini, buka air seperti itu. Kemudian siapa yang ngerawat apa namanya ternak, perikanan dan sebagainya. Kemudian kalau di Indonesia itu doyan kecap gitu ya. Jadi saya sudah minta sama anak-anak, kamu sudah bikin kecap bukan yang dari kecap seperti yang saat ini. Jadi kecap yang memang itu dari nabati pisang enggak. Alhamdulillah kemarin saya sudah dikasih kecap yang sudah jadi. Jadi saya hanya cuma bilang ini bumbunya terlalu kuat, dikurangi lagi aja. Nah, alhamdulillah dibikin lagi, alhamdulillah bisa. Kemudian dari kelapa, alhamdulillah anak-anak itu sudah bisa bikin minyak untuk penggorengan yang notabene itu alhamdulillah itu ya menurut saya sehat karena bau kelapanya nggak terlalu bau. Ini mungkin harus disiapkan. Lokasinya udah ada. Lokasinya insya Allah itu ada ya.
Tapi alamatnya nggak dikasih tahu sekarang ya. Nggak mau. Takutnya berbondong-bondong ke sana. Nggak mau, Ustaz. Jadi masih insya Allah dalam waktu, mudah-mudahan ini hanya doa saya, kalau memang Allah mengizinkan dalam waktu 1 atau 2 tahun ini, mudah-mudahan 150 hektar ini Sudah terselesaikan. terselesaikan, sehingga harus bikin jalan untuk menuju ke arah sawah-sawah, kemudian nanti ada dataran untuk perumahan, kemudian ada plot-plot untuk perumahan, nanti dibagi istilahnya seperti itu. Tapi di tanah Jawa ini lokasinya? Lokasinya insya Allah Tanah Jawa ya? tanah Jawa. Baik. Oke, sedulur beriman, ini apa ya, topik kali ini sebetulnya bagi saya itu agak-agak sedikit merinding juga gitu. Kenapa? Karena ya wallahu alam bisawab, kita ini seperti apa pada saat itu gitu. Khawatirnya Saat nanti. ya pada saat itu ya seperti apa kan kita, amal ibadah kita kan gitu kan. Kalau dukhon udah pasti datang, tapi seberapa siapnya kita itu yang jadi masalah kan begitu. Maka dari itu berarti hanya ada 2 ya guru ya. Pertama iman yang kokoh, yang kedua persiapan secara materi. Materi, physically, ya sistem itu Sistem, udah ya. harus siap. Iya. Kalau saya berpikirnya begini Ustadz, kalau tadi saya ceritakan, saya cerita tentang saya nih. Tapi kalau ada saudara atau sedulur beriman di Sumatera kan tetap nanti dia akan bercerita tentang dirinya sendiri besok. Baik, Kan baik. seperti itu. Jadi saya nggak bisa jelas. Untuk tapi inilah yang saya saat ini saya sampaikan, yang sampai saat ini juga saya sudah mulai memproses ke arah sana. Baik. Nanti ada sedulur beriman yang ada di Kalimantan, ya gimana dia di sana kan nggak ngerti juga. Yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, yang ada di Bali atau Lombok atau Jawa yang lain. Jadi saya hanya bercerita ini saya. Tapi yang lain-lain kan banyak juga para ustadz yang lain yang persiapan mau Menjelang itu ya. itu kan ada juga, tapi Baik. bagaimana kan kita tidak tahu nih. Baik. Nah, intinya adalah apa yang kita kerjakan pasti Allah itu mengetahui. Jadi kalau memang yang dikerjakan itu betul-betul karena Allah Ta'ala, ya Allah akan mudah-mudahan itu ridho kan. Amin, seperti itu amin, ya. amin, amin. Tapi kalau ada seseorang yang melakukan perjalanan mau menuju kampung akhir zaman, kemudian di situ itu ada penipuan-penipuan lah, karena memang dasarnya bukan karena benar-benar karena Allah, hanya karena dia bangun karena ingin uangnya, bangun belum selesai dia pergi, ya begitu. Ada niatan lain. Ada niatan lain, karena memang tidak disasarkan Allah. Makanya kalau tadi Ustaz tanya, kalau ada yang mau nyumbang gimana? Menurut saya yang mending nggak usah deh gitu. baik. Karena kalau ada orang nyumbang nanti ikut ngomong itu jadi ikut bingung saya, Iya. karena intervensi. Kalau saya itu kan tipenya kalau ada orang ngomong itu kan saya pasti dengerin Ustaz. Ya. Siapapun orang dengerin. Jadi kalau ada orang yang ikut nyumbang kemudian banyak ngomong, itu kan repot saya. Baik. Padahal anak-anak itu mamanya atau siapapun yang mengenal saya, saya malah umpamanya saya malah saya fokuskan ke Ustadz Danu umpamanya, kan begitu ya. Nah, yang ini kan nggak mau juga karena ikut nyumbang kan begitu ya. Sehingga disinilah mulai ada dajjal di balik kampung itu gitu. Baik, Jadi mending nggak usah aja. Oke, baik sedulur. Jadi itu tadi bahwa ya persiapan kita yang paling utama adalah iman. Mudah-mudahan dengan iman kita bisa lebih mampu untuk menghadapi kejadian di saat itu. Walaupun Ustadz Danu insya Allah tadi sudah menceritakan bahwa insya Allah sedang berupaya untuk menyiapkan kampung itu, walaupun alamatnya juga saya nggak tahu juga. Dan saya tanya tadi apakah kita bisa urun rempung, ternyata beliau mengatakan no, tidak gitu kan. Jadi kalau ada nanti sedulur mendapatkan ada misalnya orang-orang yang mohon maaf nih dalam tanda kutip niatan tidak baik mengumpulkan dana, tidak. Ya, Ustadz Danu insya Allah hanya akan melakukan sendiri untuk persiapan kampung ini. Begitu ya, Mas? Insya Allah. Baik. Saudara beriman, mudah-mudahan apa yang dibahas kali ini tentang persiapan kita menghadapi satu zaman yang disebut dengan dukhon, ya mudah-mudahan kita mampu untuk bertahan di posisi yang terbaik dalam keadaan punya tauhid, berakhlak, ya, memegang teguh Al-Quran dan Al-Hadis. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita menjadikan sadar kita seperti apa kesiapan kita untuk menghadapi dukhon tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi
dan terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.